Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi syahri Ramadan alladzi bihi unzilal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tunibatil kabair. Rawahu Muslim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat, salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang pada kesempatan ini atau tadi siang kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu puasa Ramadan, dan malam hari ini baru saja kita menunaikan sholat Isya. Dan insya Allah sebentar lagi akan kita melaksanakan sholat tarawih dan dilanjutkan dengan witir. Semuanya harapan kita adalah agar ibadah yang kita kerjakan itu semuanya diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Tema tausiah kita malam hari ini seperti yang disiapkan oleh panitia adalah bulan Ramadan adalah bulan kebajikan dan silaturahmi. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Karena Ramadan ini memang penuh dengan kebajikan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan ibadah, nilai-nilai ibadah. Oleh karena itu sekali lagi kita sangat pantas bersyukur karena betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita tarawih, bersama kita witir, bahkan bersama kita Idul Fitri dan halal bihalal, tapi tahun ini mereka tidak lagi punya kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan 1443 Hijriah. Kita beruntung, kita masih disayang oleh Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk masuk kepada bulan Ramadan tahun ini untuk melebur dosa kita, melebur dosa-dosa yang sudah kita kerjakan satu tahun ini. Karena dosa kita itu kita kadang-kadang tidak sadar kita sudah melakukan dosa. Kita tidak sengaja ternyata kita sudah melakukan dosa. Oleh karena itu dosa-dosa itu semuanya bila kita beramal dalam bulan Ramadan ini akan dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu Ramadan ini adalah bulan kebajikan, dan ini ditunjukkan bahwa dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan orang yang menjalankan sholat 5 waktu baik siang maupun harinya maupun malam harinya akan diampuni oleh Allah dosa antara satu waktu dengan waktu yang berikutnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. As-salawatul khams, syarahnya adalah salat 5 waktu yang kita kerjakan malam maupun siang harinya, antara satu waktu dengan waktu berikutnya kita akan diampuni dosa-dosa yang ada pada saat itu, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jum'atu ilal jum'ah, ada dosa mingguan. Kalau tadi dosa harian atau dosa antar waktu, artinya waktu satu sholat dengan sholat yang berikutnya. Ada dosa mingguan. Wal jum'atu ilal jum'ah, dosa yang pernah kita lakukan satu Jumat ini, satu minggu ini, Allah ampuni dosa kita itu. Kemudian Ramadan kepada Ramadan yang akan datang. Tapi apa syaratnya diampuni oleh Allah? Idzatunibatil kabair, selama kita meninggalkan dosa-dosa besar. Kalau dosa biasa, dosa yang kecil, dosa yang tidak termasuk kategori dosa besar, kita beribadah, kita sholat, kita puasa, kita ngaji, baca Quran, insya Allah kebaikan-kebaikan itu melebur dosa-dosa kita itu. Syaratnya tadi menjauhi dosa besar. Satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ini hadis yang biasa digunakan oleh para ulama kita tentang dalil nisfu Sya'ban. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha la yutli alailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyrikin aw musyahinin. Ketika itu kita berbuat baik, kita beramal amalan-amalan sunnah malam harinya dan kita puasa siang harinya, itu dalam redaksi hadis lain, puasa di siang harinya, maka Allah mengampuni dosa seluruh makhluknya, artinya semua hambanya ini, illa, kecuali 2 golongan. Siapa mereka? Musyrik, illa li musyrikin, kecuali mereka yang berbuat musyrik, berbuat syirik, au musahinin, atau orang yang marahan, artinya orang yang bertengkar, yang berselisih sampai mutus hubungan silaturahmi, mereka tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian 2 hal ini termasuk dosa besar, baik musyrik maupun musahin. Inilah salah satu kebajikan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di luar bulan Ramadan ada waktu-waktu tertentu bagi kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin sepertiga malam yang terakhir. Tetapi di dalam bulan Ramadan, siang dan malam ampunan Allah selalu terbuka kepada hambanya yang mau bertobat kepadanya. Jadi tidak perlu kita menunggu malam, tidak perlu menunggu sepertiga malam yang terakhir. Siang hari pun kita mohon ampun kepada Allah, Allah bukakan pintu taubat kepada kita, Allah bukakan pintu ampunannya kepada kita. Inilah Ramadan, bulan kebajikan, penuh dengan kebajikan. Belum lagi seluruh ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah.
sedekah yang kita berikan dilipat gandakan oleh Allah, amal jariah yang kita serahkan, yang kita tunaikan dilipat gandakan oleh Allah. Maka tidak salah memang Ramadan ini adalah bulan kebajikan yang penuh dengan nilai-nilai ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita beruntung masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tahun ini untuk melebur dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji tadi satu hadis yang saya bacakan terakhir, yaitu tentang dua hal kelompok orang-orang yang berbuat dosa besar itu. Musyrik yang pertama. Bagaimana musyrik? Apakah ada orang yang menyembah berhala, orang muslim yang menyembah berhala? Saya yakin kalau dia memang orang muslim, orang mukmin, pasti dia tidak akan menyembah patung, tapi menyembah Allah melalui sholat. Tetapi musyrik ini ada dua hal, ada dua macam. Satu, musyrik yang nyata atau yang disebut dengan musyrik jali. Seperti apa musyrik yang nyata itu? Jelas-jelas dia menyembah selain daripada Allah. Yang kedua, musyrik yang khafi, musyrik yang tersembunyi. Apa itu yang musyrik yang tersembunyi? Nah, ini banyak ini di daerah kita masing-masing. Saya yakin seluruh Indonesia ada yang seperti kategori musyrik khafi. Kalau di daerah saya, ini daerah Pak Sibuan. Daerah Pak Sibuan itu kalau ada orang sakit, Pak, udah berobat ke mantri. Kalau di kampung kan mantri, Pak. Susah nyari dokter kalau dulu ya. Udah berobat berkali-kali belum? Dia bawa ini ke dukun, ke orang pintar. Kata orang pintar ini, oh, bapaknya kemarin ada semak-semak di belakang rumah, tahu bawa parang motong-motong kayu, kena itu kaki anak jinnya itu situ katanya. Lalu untuk mengobati ini, supaya mereka mengobati kemarahan mereka, ayo bikin ayam panggang, bawa nasi kuning, taruh di sana. Lucunya begitu dia taruh, ada orang yang ngintip. Begitu dia pulang, diambil nasi ayam panggang sama nasi kuningnya. Ada keyakinan di situ, dengan cara yang seperti itu sakit ini akan sembuh. Maka itu syirik khafi. Atau yang lebih halus lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada perempuan hamil itu ada peniti, Pak. Di peniti itu ada gunting, iya kan? Ada, Bu, ada gunting, ada macam-macam di situ di peniti itu, lalu dikaitkan di bajunya. Kalau ditanya, kenapa? Buat apa itu? Supaya tidak diganggu setan. Jadi ada keyakinan gunting itu menakut-nakuti setan. Setan lebih takut gunting apa lebih takut Allah? Perlindungannya kita lebih kuat ke gunting atau kepada Allah? Ini macam-macam syirik khafi yang di masyarakat kita banyak, adat istiadat yang berlaku seperti itu, yang kita sendiri tidak sadar. Halus memang kita tidak sadar bahwa itu ternyata membawa kita kepada perbuatan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Oleh karena itulah maka di dalam hadis itu tadi, semua makhluk Allah mendapatkan ampunan pada malam nisfu Sya'ban itu, kecuali satu adalah orang yang musyrik, dan yang kedua orang yang marahan, artinya orang yang berantem berselisih. Yang kedua adalah orang berselisih. Kenapa begitu berat dosa orang yang berselisih ini? Sebab ketika dia sudah marahan, putus hubungan silaturahmi, tidak lagi teguran,
timbul hasut, timbul dengki, sehingga pada akhirnya kalau semakin memuncak permusuhan itu, timbul niat untuk saling mencelakai. Maka Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, illa li musyrikin au musyahinin, kecuali orang yang berbuat musyrik dan orang yang berselisih. Ini dua hal ini, apabila kita bisa menjaga diri kita dari dua hal ini, maka apa yang dijelaskan di hadis yang pertama tadi, dari solat, dari waktu satu solat ke waktu yang lain, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan kepada Ramadan tahun berikutnya, kita akan mendapatkan ampunan. Seluruh dosa kita akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza tunibatil kabair, kecuali apabila dia tidak melakukan dosa besar. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, agar kita tidak termasuk orang yang paling merugi dalam hidup ini, jauhkan semua perbuatan-perbuatan syirik, apakah itu syirik jali maupun syirik khafi. Jauhkan semua situasi, suasana perselisihan di antara kita dengan siapapun, dengan tetangga sebelah, dengan orang tua, dengan saudara, dengan antara suami dan istri, dengan anak-anak, dengan pembantu. Hindari perbuatan itu atau situasi itu, hindari perselisihan itu. Ketika kita tidak bisa menghindari itu, selama itu masih ada perselisihan di dalam hati kita dengan orang lain, siapapun orangnya, maka kita tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dalam bulan Ramadan juga tidak dapat ampunan? Iya, tidak dapat ampunan juga dalam bulan Ramadan ini, karena itu tadi termasuk dosa besar. Yang dalam hadis yang saya jelaskan tadi, termasuklah dua hal ini yang menyebabkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Ramadan adalah bulan silaturahmi. Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada para sahabat, wahai para sahabat, maukah kalian aku jelaskan amalan yang paling besar pahalanya dari sholat dan puasa? Kata sahabat, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah jelaskan amalan yang paling besar pahalanya selain daripada sholat dan puasa itu, diantaranya adalah damaikanlah saudaramu yang berselisih. Damaikan saudaramu yang berselisih, yang bertengkar, karena diantara mereka itu menyebabkan mereka juga dua-duanya tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tampil datang kepada mereka dengan niat untuk mendamaikan mereka, Allah catat pahala yang luar biasa bagi kita. Kemudian sambungkanlah persaudaraan yang telah terputus. Ada orang yang sudah berselisih, putus sudah hubungan saudaranya, hanya karena persoalan ada kadang-kadang Pak pembagian waris. Karena pembagian waris yang bersaudara putus hubungan silaturahmi, bahkan yang lebih sadis daripada itu, saling bunuh-bunuhan. Kalau ada yang kita tahu dua orang yang bersaudara yang putus hubungannya karena pertengkaran, perselisihan, ayo datangi mereka, hubungkan lagi silaturahmi mereka. Pahalanya itu lebih besar daripada sholat dan puasa. Bayangkan, puasa begitu besar pahalanya, sampai-sampai Allah menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, dalam hadis kudusi, semua ibadah umatku baginya kecuali puasa. Puasa itu untukku. Artinya hanya Allah yang membalasnya. Kalau dalam hadis lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa semua amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba pada bulan Ramadan dilipat gandakan dari 10 sampai dengan 70 kali lipat, maka puasa tidak ada hitungannya. Tergantung bagaimana kemurahan Allah memberikan kepada seseorang itu.
Oleh karena itu, agar mereka tidak masuk orang yang merugi karena kehilangan pahala yang luar biasa itu, maka damaikan mereka kalau ada mereka bertengkar sehingga putus hubungan persaudaraan mereka. Kemudian menjembatani berbagai kelompok dalam Islam. Ini kalau ada perseteruan antar kelompok ini kadang-kadang umat kita hanya karena persoalan kunut dan tidak kunut, kadang-kadang persoalan yang besar sampai-sampai dua kelompok itu bertengkar, berselisih. Nah, ini jangan sampai terjadi. Saat ini kita umat Islam susah kita mempersatukan Islam, dan kemuliaan Islam itu ada dalam persatuan kita, kehebatan Islam itu ada dalam persatuannya, kekuatan umat Islam itu ada dalam persatuan itu. Kalau kita tercerai-berai, maka kita tidak akan mulia baik di dunia maupun di akhirat. Kita akan terhina, kita akan dilecehkan orang, kita akan tidak dihargai oleh orang. Lihatlah sekarang bagaimana umat Islam yang mayoritas tetapi termarginalkan, terpinggirkan, bahkan tertindas. Kenapa demikian? Karena umat Islam tidak ada persatuan. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, bahwa orang yang mendamaikan itu tadi adalah bagian daripada ibadah yang sangat besar nilainya. Bahkan dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya lebih besar daripada pahala sholat dan puasa. Maka mari kita jadi pejuang untuk mendapatkan pahala itu, pejuang untuk mendamaikan orang yang berseteru, kelompok yang berseteru, saudara yang terputus hubungannya, silaturahminya, mari kita damaikan mereka. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya kepada kita semuanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menambah tabungan amal kita. Yakinlah bahwa Ramadan ini adalah salah satu bulan yang paling mulia, yang tidak sama nilai ibadah ataupun amalan setiap hamba Allah dengan bulan-bulan yang lain. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita gapai kebajikan yang begitu banyak dalam bulan Ramadan. Mari kita gapai pahala yang begitu besar dalam bulan Ramadan, dan mari kita gapai kemuliaan dan fadilah-fadilah yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Sebab kita nggak ada jaminan masih kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya, bahkan kita boleh tahun ini ya dianggap, jangan diniatkan ya, anggap aja ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Maka kita akan insya Allah akan bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan Ramadan ini untuk menambah ibadah kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.